Dalam cerita mistisnya memang Raja Buton pertama Wakaka seorang perempuan itu kemudian didapatkan dari bambu. Tapi tentu kita tidak memahami seperti itu. Wakaka ini disimbol-simbolkan bahwa turun dari kayangan, bahwa dia berasal dari rumpun bambu. Kemudian ada juga yang mengatakan dalam beberapa versi, silakan itu dia hidup dan berkembang. Atau Raja Buton pertama lahir melalui bambu. Siapa yang bisa menyalahkan itu? Itu metafor. Metafor justru untuk melegitimasi kepemimpinan sang tokoh itu di hadapan rakyat. Ya, maka dikisahkanlah dia macam-macam. Kelompok Dukuncangnya dengan pasukannya yang berasal dari Babula. Pasukannya itu Kociming, pasukan bala tentara armada laut dari kerajaan Tartar. Maka datanglah pada saat itu namanya pasukannya Kociming yang membawa Wakaka. Seperti itu di dalam hasanah antropologi kekuasaan kerajaan-kerajaan lama, seperti itu memang pencitraan pemimpin dihubungkan dengan berbagai hal, tujuannya satu, menambah kewibawaannya, menguatkan legitimasinya di hadapan masyarakat. Sebab kalau tidak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual seperti itu, bisa saja wibawanya akan tergerus. Dengan Wakaka, pada saat itu diyakini bahwa Wakaka itu adalah turunan daripada Kerajaan Mongol. Iya, Wakaka itu karena dia bersama-sama dengan pasukan, hadirnya itu bersama-sama dengan pasukan Kociming, Panglima Angkatan Laut Kerajaan Mongol. Nah, gitu. Maka sebenarnya mitos, ada kan orang biasa mengatakan, itu kan mitos, bukan realitas. Loh, mitos itu realitas. Dia realitas yang hidup di dalam ruang kognisi masyarakat. Itu juga kehidupan. Sama dengan mitos-mitos yang dikaitkan dengan kepemimpinan itu. Turun dari langit Tomanurung, mau betena Tombula, lahir melalui bambu untuk Raja Buton. Ya, itu mitos untuk menguatkan posisi, wibawa pemimpin bersangkutan di mata rakyat. Buton berada di jalur segitiga perdagangan rempah-rempah. Ini menjadikan ia sasaran empuk bagi penjajah yang ingin menguasai Buton. Hal ini memaksa ia harus melakukan perjanjian kerjasama dengan VOC. Perjanjian dengan VOC, walaupun sebagian orang ketika melakukan perjanjian dengan VOC itu dianggap kita bersekutu dengan penjajah. Padahal di waktu itu belum ada Indonesia. Dia punya hak untuk kemudian melakukan kontrak perjanjian. Nah, kontrak perjanjian itu juga punya latar belakang politis. Ya, Buton sebagai daerah yang sangat strategis itu selalu diintai oleh kerajaan Goa di barat dan kerajaan Ternate di timur. Jadi dalam naskah-naskah Sultan Buton itu dituliskan bahwa jika bertiup angin barat, maka kita akan bersiap menghadapi Goa. Ketika bertiup angin timur, kita akan siap menghadapi Ternate. Artinya apa? Daerah ini tidak aman. Kesultanan Buton itu tidak aman. Bagaimana cara untuk menghadapi itu? Maka kita harus membangun koalisi dengan kekuatan-kekuatan besar. Orang akan serba hati-hati untuk menyerang Buton. Karena pertama, dia dibentuk oleh kelompok Miapatamiana berasal dari luar Buton. Kemudian suami Wakaka, dia adalah anak Raja Hayam Wuruk yang bernama Sibatara. Berarti secara tidak langsung Buton adalah rumpun daripada Majapahit. Nah, kemudian Bulawambona, raja kedua, suaminya adalah Labaluwu, anak Raja Luwu, Saberi Gading. Berarti menyerang Buton, maka menyerang kekuatan tadi, menyerang suku bangsa Majapahit dan menyerang Saberi Gading.
ada kisah bahwa di masa Brawijaya V, masa kekuasaan Raja Brawijaya V itu raja yang memiliki 115 anak di dalam sumber Majapahit itu. Dari 115 anak itu ada 3 anaknya yang dikirim ke timur untuk menjadi adipati di sana. Ada yang diutus untuk menjadi adipati Makassar, ada yang diutus untuk menjadi adipati Luwu, ada yang diutus menjadi adipati Wuwuliu. Nah, pertanyaannya, apakah sebutan Wuwuliu menurut versi Majapahit itu adalah Wolio yang kita pahami seperti sekarang? Itu membutuhkan penelitian lagi. Banyak orang memberikan sebuah klaim bahwa di Kabupaten Buton Selatan itu ada makam Gajah Mada. Namun pun demikian masih butuh riset-riset yang lebih jauh lagi, mendalam lagi. Di sana ada desa Majapahit, dan desa itu memang sudah desa yang tua. Kemudian di sana juga ada ritual dulu namanya Pakandeana Ana Majapahit, artinya memberi makan kepada anak-anak Raja Majapahit. Nah, itu ada risetnya tahun 80-an. Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah melakukan riset tentang itu. Betul adanya bahwa ada Majapahit, betul adanya ada hubungan yang erat tentang itu. Selain disebutkan dalam Negara Kertagama tadi, ada ritual-ritual memang itu. Ya. Di dalam tafsir Gajah Mada ya, yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyana itu disebutkan kalau tidak salah itu 16 tahun itu proses yang dibutuhkan untuk melakukan penaklukan itu. Dan di dalam bukunya Slamet Mulyana pula disebutkan bahwa setelah Mpu Nala pulang melaksanakan tugas penaklukannya, dia melaporkan tugasnya kepada Mahapati Gajah Mada. Artinya dari logika itu Gajah Mada tidak ikut serta di dalam ekspedisi penaklukan itu. Jadi kalau ada misalnya, dan saya kira banyak daerah atau banyak masyarakat yang menjustifikasi seperti itu. Di Sumatera juga ada klaim masyarakat bahwa Gajah Mada bermakam di sana. Namanya tokoh besar seperti itu, wajar saja. Masjid Al-Mukarrabin Syafi Mu'min Al-Butuni adalah masjid yang dibangun pada tahun 1712 oleh Sultan Sakiuddin Darul Alam dan merupakan lambang kejayaan Islam di Kesultanan Buton. Masjid ini cukup panjang namanya, tapi kita cukup ringkas saja bahwa masjid ini bernama Masjid Al-Mukarrabin Saiful Jamil. Panjang. Masjid ini. Pak, kalau misalnya kan Maria pernah dengar kalau dari sisi sejarah dari masjid ini kan ini memiliki beberapa pintu. Yeah. Biasanya kan kalau masjid kita temui hanya 2 atau berapa pintu saja. Nah, di sini ada berapa pintu, Pak, yang bisa kita lihat di sini? Di sini masjid ini dibangun seperti tubuh manusia. Tubuh manusia itu memiliki 12 lubang. Satu rahasia menjadi 13. Sama dengan pintu-pintu daripada Masjid Agung Keraton Buton ini. Dia memiliki 12, satu rahasia 13. Jadi di sini punya makna juga. Terus selain itu yang menggambarkan bahwa ini adalah kayak kerangka tubuh manusia, apalagi, Pak? Ya. Kenapa dikatakan kerangka tubuh manusia? Para arsitek di negeri ini membuat secara naluri mereka. Masjid ini yang belulangnya seperti rangka-rangka yang ada ini sama dengan jumlah rangka-rangka yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, seperti tadi di dalam ini masjid-masjid lain itu beduknya selalu di luar. Kalau ini Ini di dalam. Beduknya di dalam. Kenapa? Karena jantungnya. Jadi ya beduk diibaratkan seperti jantung. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya dari bangunannya ini, Pak, kalau dari segi tangga itu ada makna khusus juga atau gimana? Ini mana syariat semua. Mana syariat? Mana syariat, tangga ini terdapat 13 anak tangga, menandakan 17 anak tangga, menandakan 17 rakaat sehari semalam. Kemudian tangga di mimbar sana ada 4, menandakan daripada tingkat keilmuan seorang muslim, yaitu
seorang muslim, mukmin, muttaqin, dan mukhlis, atau 4 daripada alam yang dijejahi manusia menurut pandangan Islam, seperti alam ruh, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Pak, pernah juga saya dengar tentang lubang. Kalau misalnya katanya ini di dalam masjid ini ada sebuah lubang yang kalau misalnya kita lihat di dalamnya, kita ini bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal, sampai bahkan mungkin dikeramatkan gitu Pak, sampai tidak semua orang yang boleh lihat itu. Bagaimana Pak? Memang pada saat masjid ini belum berdiri, maka terdengarlah suara azan dari lubang yang sekarang sudah ditutupi di dalam mihrab imam. Dan katanya itu suara azannya dari Mekah, Konon ceritanya begitu. Nah, karena legenda itu adalah legenda dari Buton, maka orang Buton sangat mempercayainya. Terdapatlah suara azan pada saat Sultan memerintahkan mencari titik di mana masjid akan didirikan setelah masjid-masjid yang ada terjadi bencana itu kebakaran, maka terdengarlah suara azan dari lubang tersebut. Asal usulnya sebelum ditutup lubang itu cukup besar, konon berdiameter lebih dari 1 meter berdiameter. Ada anak-anak dalam cerita yang dalam bahasa lemah semangat, ditinggal orang tua telah meninggal. Sedih, pilu hatinya, maka dia duduk di samping lubang itu sambil menyebut-nyebut nama ibunya. Maka tiba-tiba di dalam lubang itu muncullah seperti raut wajah ibunya. Sosok ibunya yang diharapkan. Saking rindunya, maka dia terjun. Dia terjunlah di situ untuk memeluk ibunya tadi. Nah, dan dalam cerita itu sampai sekarang bahwa anak yang terjun itu entah kabarnya bagaimana, apakah dia masih hidup atau tidak, tapi tidak jejak sama sekali. Itulah yang didengar, yang cerita yang berkembang untuk menutupi masalah seperti saya katakan tadi itu. Dijaga sampai masjid ini karena ada lubang yang kayak simpang siur ya. Cerita itu dijadikan tumbal tempat orang bermohon tidak kepada Allah, maka berangkat untuk bersepakat untuk menutupinya. Astagfirullahaladzim. Ini yang kita syukurkan. Artinya apa yang orang tua tinggalkan kita masih dapat selamatkan. Ini yang memperkaya Buton ini. Artinya biar kita tidak cerita, tapi dokumen yang berbicara. Naskah yang paling tua ini tinggal 1-2 ya, naskah tahun 1600-an. Inilah yang dimaksud dengan ini Undang-Undang Kerajaan nomor 47 ya. Tapi ini bukan lagi asli di zaman Dayani Isanuddin yang menciptakan itu tahun 1600 itu. Ini sudah yang disusun kembali oleh Sultan Buton yang ke-29, Sultan Muhammad Idris. Begini bentuknya Pak ya. Masih tulisan asli, burifolio, aksara folio. Aksara folio. Inilah kekayaan kita juga punya tulisan tersendiri. Karena memang kita di Buton punya aksara folio itu bahasa Arab, apa tulisan Arab bahasa folio. Wow, ini ditulis tangan. Tulis tangan Pak. Bahkan Quran tulisan tangan masih ada juga. Nanti sebentar saya kasih lihatkan yang dikeras tahun lalu. Oke. Kalau masalah Pak, ini dokumen yang perjanjian dengan Belanda itu masih ada kira-kira? Masih ada. Bahkan sudah diterjemahkan oleh orang tua kami. Bisa saya lihat Pak? Cuma repotnya kesan kecuali dibuka semua. Itu yang repotnya. Kondisi saya tidak mengizinkan lagi. Kalau tahun-tahun lalu ya biar sehari semalam saya layani. Tapi untuk saat ini saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Ini Quran. Menurut orang-orang tua bahwa begitu disalin, selesai disalin dikirim di Arab sehingga ada stempel dari Arab Saudi. Saya tinggal pesan saja karena sudah robek, sudah lopat dari. Saya tidak bisa bohong Bapak-bapak. Kenapa? Ada rahasianya. Sekalipun saya katakan sekian tahun, kalau tidak ada tanda-tanda ini berarti saya bohong.
Ada semacam uang kita taruhan. Ih, kengatan abri deh. Lebih bagus ini daripada cetak. Ih, Rapinya. Rahasianya nanti kita senter dari sini. Coba ada lampu. Senter dari situ. Dia timbul ini gambar rahasia. Seperti Itu bongkar kode udai. kertas, iya. Itu kodenya. Jadi tidak bisa bapak-bapak, ada ini yang menentukan ini sudah sekian tahun. Kayak di uang apa? Uang, Iya. uangan ini. Ada tanda air nih, Ah, kayak tanda airnya begitu, jadi bisa diterawat. Sabar ya, kita ganti lagi. itu lain lagi. Jadi mungkin cukup sekian ya. Awal abad 18. 18, abad 18. Nah, pokoknya Kemudian buku yang Bapak maksud tadi, buku tambahan. itu mah. Tambah gampang kayak kita. Ini judulnya Sabi Salam, petunjuk Amin, menuju kebaikan. 49 tahun 1800-an. Hanya tidak bisa lagi dibolak-baliknya si warna. Si motor Mumbai. Ya, tulisan buton mit. Karena Arab gundul. Arab gundul. Saya katakan tidak bisa lagi dibuka. Nanti dilihat dari samping. Coba senter. Sudah tak hancur betul di dalam ini. Coba di senter bagian sini. Coba lihat tulis. Ini bisa bilang kan tidak bisa lagi dibolak-balik ya. Ya, sudah hancur kasihan. Janda membalik si Tuan. Enggak mau. Termasuk yang ini dulu waktu di mikrofilm di Arsip Nasional ini tidak sempat lagi karena tidak bisa lagi dibuka. Padahal perjanjian dia sudah termasuk kan ini. Perjanjian mungkin ya. Ini karangan sendiri dari musuh tadi. Oh, berarti Di petunjuk menuju jalan yang baik. Petunjuk menuju jalan yang baik. Menuju kebaikan. Dan memang orang tua pesan bahwa di antara beberapa orang saya punya anak-anak, hanya kamu yang tidak sempat saya sekolahkan karena cacat tidak bisa jalan. Tetapi tolong pesan saya ini kau pegang bahwa naskah-naskah tulisan dari leluhur kita kau jaga, termasuk tulisan-tulisan saya. Suatu saat orang banyak akan butuhkan dan akan membesarkan namamu, pesan orang tua. Siapa sangka Pak, saya tidak sekolah tapi diundang menteri dikasih penghargaan piagam dengan bintang emas. Coba bayangkan Pak, karena berkahnya ilmu ini ya. Itu pialanya di belakang gua. Yang saya terima lagi tahun lalu mewakili Sulawesi Tenggara. Saya sendiri yang punya arsip. Ini kebanggaan kita orang Wolio. Artinya Bapak datang di sini tidak sia-sia, Bapak lihat sendiri apa yang pernah dia ceritakan. Terima kasih yang saya tidak bisa layani sepenuhnya ya, karena kondisi saya. Keraton Buton adalah salah satu dari sekian banyaknya bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Bangunan ini seakan-akan berdiri kokoh untuk memberitahukan kepada seluruh penerus bangsanya agar menghormati bangsa dan budayanya sendiri. Saya Maria Christina Jo, Sultan Travel, Traveling and Learning.